pemirsa Obsession TV, di samping saya telah ada pengacara muda berbakat Indonesia. Beliau juga masuk ke dalam top 100 Indonesian Lawyers. Pak, terima kasih nih Pak Ari Zulfikar telah memberikan waktunya untuk berbincang hangat dengan Men Obsession. Sama-sama. Nah, bagaimana Bapak memaknai pencapaian tersebut, Pak? Masuk ke dalam top 100 Indonesian Lawyers. Sebenarnya sih proses aja ya. Karena pada prinsipnya adalah kalau kita memberikan yang terbaik, kita nggak perlu melihat untuk diberikan apresiasi gitu kan. Pasti orang akan memberikan apresiasi kepada kita. Seperti itu aja. Oke, Pak, bisa diceritakan nggak Pak tentang perjalanan karir Bapak di highlight gitu? Dan kenapa sih Bapak tertarik untuk terjun ke dunia lawyer ini, Pak? Kalau bicara cita-cita dulu waktu kecil, cita-cita saya jadi wartawan. Karena kebetulan ayah saya wartawan. Karena saya menganggap bahwa wartawan itu kayaknya tahu segala hal gitu loh. Tapi di satu sisi ternyata tidak hanya wartawan yang tahu segala hal. Saya memandang waktu itu ternyata sebagai lawyer atau sebagai konsultan, orang selalu menjadi tempat bertanya. Oh, barangkali memang peranan dari konsultan lawyer itu lebih bisa memahami segala aspek gitu. Dan menggali kita untuk lebih mengetahui tentang esensi apapun gitu kan. Itu yang menyebabkan kemudian barangkali lawyer pilihan yang tepat gitu. Dan memang itu akhirnya berevolusi pada saat saya SMA kuliah mengambil jurusan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Terus suka dukanya apa Pak selama menjadi lawyers? Saya pertama kali, karena saya dulu pertama kali kerja itu masuk ke capital market ya. Jadi saya menjadi konsultan hukum, mungkin ada beda antara lawyer sama konsultan hukum ya. Saya ingin mendalami tentang capital market. Karena apa, di situ ada hubungan interaksi antara pemodal dengan institusinya kan gitu kan. Nah, itu yang kemudian saya mendalami capital market. Nah, saya mulai kemudian bergerak lebih jauh pada saat saya membuka kantor gitu kan. Saya pindah dari capital market, kemudian membantu pemerintah dalam restructuring program karena pada saat tahun 98 ada krisis gitu kan. Di sana saya banyak belajar bagaimana melakukan restrukturasi perusahaan sampai akhirnya kemudian saya membuka kantor sendiri di tahun 2004. 2004 ya. 2004. Terus dari tahun 2004 hingga sekarang tuh kira-kira udah berapa proyek yang ditangani oleh AZP ini, Pak? Saya lebih banyak ke corporate sebenarnya ya. Jadi pada prinsipnya dulu saya pernah membantu pemerintah di dalam pada saat krisis ya. Nah, pada saat saya membuka kantor juga kurang lebih saya membantu pemerintah juga di dalam memberi financing ya. Saya terlibat di dalam penerbitan government bond gitu kan. Yang tujuannya adalah untuk pembiayaan infrastruktur seperti itu. Tantangan terbesarnya Pak dalam memanage AZP ini atau itu apa? Ya, mengelola kantor kan nggak gampang ya. Jadi turnover pasti tinggi gitu kan. Saya memulai dari tanggal 1 Mei 2004 dan nggak gampang juga kemudian untuk membuat orang percaya menggunakan jasa kita kan gitu kan. Tapi yang paling penting adalah ya tadi, sepanjang kita memberikan yang terbaik, kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan, ya orang juga akan happy juga kan gitu. Jadi memberikan service yang excellent ya, Pak ya. Terus obsesi Bapak ke depan Pak terkait dengan maupun diri pribadi Bapak ataupun untuk terhadap firma hukum ini Pak? Ya. Yang paling penting adalah terus berkarya itu aja kan. Terus berkarya di bidang saya dan juga karena saya juga concern kepada aspek sosial ya. Kebetulan saya juga punya organisasi organisasi yang memang bergerak di bidang hukum maupun sosial. Namanya apa? Pajajaran Alumni Club ya. Kita fokus di bidang pembinaan, pengembangan sumber daya manusia juga beberapa kegiatan yang memang untuk charity ya. Dan jadi aktualisasinya tidak hanya bekerja, tapi bagaimana kita juga mempunyai dampak kepada ya sekitarnya gitu loh. Nilai lebih untuk sekitarnya. Iya, itu yang paling utama mungkin. Kalau yang untuk law firm ya? Kalau yang law firm ya di profesional ya, tetap
profesional, terus kemudian fokus kepada apa yang menjadi jasa kita itu aja. Lalu Pak, ini kan bekerja di bidang hukum ini kan tidak mudah ya Pak. Waktu juga tersita gitu kan. Nah itu bagaimana cara Bapak agar work-life balance gitu Pak? Yang paling penting kan sebenarnya quality of time ya. Artinya gini, kalau secara ya 24 jam mungkin nggak akan pernah cukup juga gitu kan. Betul. Apalagi kalau kemudian kita terlibat dalam proyek-proyek yang cukup cukup besar ya, yang menuntut kita untuk menyelesaikan target atau deadline dari klien gitu ya. Nah, kadang-kadang dalam penerbitan suatu produk instrumen keuangan gitu kan, kita itu bekerja bisa malam. Staff saya juga mungkin hampir lebih banyak nginep di kantor karena tadi ada proses due diligence, kemudian ada proses kita memeriksa beberapa dokumen yang kemudian kita memberikan opini secara independen ya untuk kepentingan misalnya penerbitan instrumen perbankan atau instrumen apapun itu. Ya kita harus bisa balancing aja. Kalau memang fokus dengan pekerjaan kita selesai ya barangkali ya yang penting bagi saya kualitas bukan kuantiti kan gitu. Benar, kualitas benar. Terus gimana Pak untuk ngejaga kesehatan agar tetap prima bugar gitu? Olahraga ya, tapi olahraga juga kadang-kadang terbentur dengan, makanya yang paling gampang adalah olahraga yang paling mudah kan, yaitu ya bisa jogging atau mungkin fitness atau kebetulan saya juga penggemar golf gitu ya, dan di belakang kantor kan ada driving-nya. Jadi ya bagaimana kemudian ngatur-ngatur waktunya aja gitu, antara hobi dan pekerjaan. Betul. Terus kalau misalnya kalau misalnya weekend biasanya Bapak ngapain sih Pak? Weekend yang jelas ya pergi dengan keluarga ya. Ya tadi mungkin kesempatan waktu untuk kalau memang tidak ada pekerjaan gitu, ya berkumpul dengan keluarga dan ya itu quality time. Quality time. Pak, legacy apa Pak yang akan Bapak tinggalkan untuk dunia hukum khususnya di Indonesia ini Pak? Yang paling penting adalah ya berkontribusi baik, kan selalu kalau waktu kecil kan kita diharapkan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara kan. Benar. Ya kan? Yang paling utama berbakti kepada orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara. Nah, bagaimana kemudian aktualisasi pekerjaan kita juga berguna bagi lingkungan, tidak hanya kepada sekitarnya tapi juga kepada bangsa negara. Makanya dalam beberapa pekerjaan pun kita juga banyak kemudian ikut melakukan tender terhadap proyek-proyek pemerintah gitu ya, yang ya intinya bagaimana kita walaupun kita bukan di pemerintahan gitu kan, tapi kita juga dapat berkontribusi untuk pembangunan Indonesia kan gitu. Dengan ide-ide pemikiran. Iya betul. Terus ini Pak, Bapak punya hobi nggak Pak untuk sarana stres? Hobi, saya suka riding gitu ya. Riding. Suka. Ya hobinya ngotak-ngatik motor. Motor. Ya saya ya itulah. Koleksi action figure? Action figure ya. Ada Joker. Karena mungkin ada maknanya gitu Pak. Sebenarnya gini, kalau konsep filosofi kan seperti konsep filosofi China ya, yin and yang, selalu ada yang baik dan yang buruk. Dalam setiap action figure kan selalu, dalam setiap movie aja kan selalu ada yang baik dan buruk. Dan setiap film yang mengedepankan baik dan buruk dan kemudian akhir yang baik menang gitu kan, itu kan selalu box office tuh. Benar. Jadi memang secara filosofi tidak bisa dipungkiri bahwa di dunia ini selalu ada sisi yang berbeda ya. Betul. Antara benar atau salah, baik atau buruk gitu kan. Dan selalu ada dua sisi mata uang kan. Nah, dan berdampingan. Dan kita tidak bisa kemudian menghindari itu, menolak itu. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi perbedaan kan gitu kan. Berarti menyikapi perbedaan itu termasuk filosofi hidup Bapak juga? Iya, betul dong. Karena kita nggak bisa juga, tidak ada satupun
kebenaran yang mutlak ya, kecuali memang kebenaran yang sifatnya hakiki dari Tuhan. Tapi kalau makanya kenapa dalam konsep yin and yang kan itu kan gambar apa hitam dan putih. Di hitam selalu ada titik putih dan di putih selalu ada titik hitam. Artinya apa? Tidak ada monopoli kebenaran kan gitu kan. Benar-benar. Nah, konsep itu yang sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi orang jangan merasa benar dan juga tidak boleh menyalahkan orang kan gitu kan. Yang kedua juga kita juga dalam konsep yin and yang itu kan selalu hidup seperti roda berputar gitu kan. Mungkin saat sekarang kita dalam posisi yang di atas, kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Pola leadership yang Bapak terapkan dalam membangun AZP ini apa? Pola leadership sebenarnya lebih kepada memberikan contoh kali ya. Karena yang jelas adalah dalam konsep teamwork selalu ada punishment and reward gitu kan. Jadi kalau memang ada staff yang kemudian mempunyai pekerjaan baik ya kita kasih reward. Tapi kalau memang enggak ya ada punishment gitu. Tapi yang paling penting adalah memberikan contoh bahwa ya bagaimana seharusnya gitu kan. Lead by example. Oke. Baik Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih. Sekian wawancara saya dengan Pak Arie Zulfikar, sangat menarik sekali ya. Hal itu bisa dilihat di majalah Man Obsession edisi Juli 2018 dan jangan lupa subscribe channel YouTube Man Obsession.